Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi baru ya di bab 2 kelas 11 mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Di materi ini Ibu akan bahas dulu tentang persamaan kuadrat. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan kuadrat itu? Nah, jadi di sini persamaan kuadrat itu merupakan salah satu persamaan matematika dari variabel yang mempunyai pangkat tertingginya itu 2. Karena kuadrat itu kan pangkat 2. Jadi di sini harus memiliki pangkat tertingginya itu 2. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, persamaan kuadrat itu memiliki bentuk umum, di mana bentuk umumnya itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Dengan X itu adalah variabel, lalu A dan B-nya adalah koefisien, di mana A-nya itu tidak boleh sama dengan 0, sedangkan C-nya adalah konstanta. Sebagai contoh, misalkan di sini ada persamaan kuadrat, X kuadrat dikurangi 4X tambah 3 sama dengan 0. Maka, sesuai dengan bentuk umum yang tadi, kita bisa tulis lagi di sini. Misalkan di sini bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Maka, yang berperan sebagai A itu adalah angka yang di depan X kuadrat. Di sini ada nggak angkanya? Nggak ada kan? Kalau nggak ada, berarti si A-nya di sini dia memiliki nilai 1. Sedangkan B itu adalah angka di depan X. Di sini berapa angkanya? Negatif 4. Berarti nilai B-nya adalah negatif 4. Sedangkan C adalah konstanta. Berapa di sini C-nya? 3. Maka dari persamaan ini kita bisa tahu nilai A-nya adalah 1, kemudian B-nya min 4, dan C-nya adalah 3. Itu ya. Sekarang yang kedua, di sini ada persamaan kuadrat 4X kuadrat tambah 7 sama dengan 0. Maka kira-kira berapa nilai A-nya? A-nya 4, lalu B-nya ada nggak? Di sini nggak ada X ya, maka di sini B-nya adalah 0. Sedangkan C-nya berapa? 7. Oke, paham ya? Kita lanjut. Dalam persamaan kuadrat, itu ada yang disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat, kita bisa menggunakan atau kita bisa memilih 3 metode. Kita bisa cari dengan menggunakan metode memfaktorkan. Lalu yang kedua, kita bisa juga menggunakan rumus ABC atau rumus kecap ya namanya ya. Lalu yang ketiga, kita bisa juga dengan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Ini nanti insya Allah kita akan bahas semuanya, tapi pada pertemuan ini Ibu hanya akan membahas cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode memfaktorkan. Oke, di sini kita langsung aja ya cari akar-akar persamaan kuadratnya. Ada beberapa contoh. Contoh yang pertama. Kita punya soal X kuadrat dikurangi 4X tambah 3 sama dengan 0. Lalu bagaimana cara kita menemukan akar-akarnya? Yang pertama kita buat dulu gini. Kita buat dulu kurung deh ya. Kita buat kurung 2. 2 pasang kurung. Sama dengan berapa? 0 ya. Karena di sini soalnya pun sama dengan 0. Oke, di sini kita ada X kuadrat, maka kurungnya masing-masing kita beri, kita tulis X. Nah, sekarang kita tinggal cari pasangan dari X ini berapa. Caranya gini, kalau ada soal seperti ini, kita harus cari 2 bilangan. Ya. Kalau dia dikalikan, itu hasilnya harus sama dengan berapa ini? Nah, ini ya. Kalau dikali harus sama dengan 3. Jadi 2 bilangan itu kalau dikali sama dengan 3, dikali. Sementara kalau dijumlah, 2 bilangan itu
harus sama dengan, berapa ini? Iya, min 4. Oke, sekarang kita sama-sama berpikir kira-kira dua bilangan itu berapa? Bilangan A dikali bilangan B hasilnya harus 3. Sementara kalau di jumlah hasilnya harus min 4. Kira-kira berapa ya? Berapa kali berapa yang hasilnya 3? Berapa tambah berapa yang hasilnya min 4? Oke, bagus. Iya, jawabannya adalah min 3 kali min 1 atau min 1 kali min 3. Boleh bebas. Sini kita tulis ya. Tulis di sini min 3 sama min 1. Di bawahnya pun sama. Min 3 sama min 1. Nah, sekarang kita cek. Min 3 kali min 1, 3. Betul. Min 3 tambah min 1, min 4. Oke, cocok ya? Kita tuliskan di sini. Berarti pasangan X yang pertama adalah negatif 3, kemudian yang kedua adalah negatif 1. Ini adalah faktor-faktornya. Lalu kalau kita mau mencari akar-akarnya bagaimana? Kita jabarkan dulu nih. Kita buat X min 3 sama dengan 0. Di sini ya, 0 ya. Kalau X min 3 sama dengan 0, maka X satunya berapa? Alhamdulillah. Maaf. X satunya berapa? Oke, tinggal pindah ruas aja ya. Ini min 3, pindah ruas jadi positif 3. Oke, dapat X1. Atau kita bisa punya ini, jabarkan lagi. X min 1 sama dengan 0. Maka X2-nya, boleh kita tulis sebagai X2. X2-nya berapa? Iya, ini pindah ruas saja. Jadi 1. Nah, dari sini kita sudah tahu nih bahwa akar-akar dari persamaan kuadrat yang pada contoh 1, dia memiliki akar X1-nya 3, X2-nya 1. Gitu ya. Kalau dibalik gimana? X1-nya 1, X2-nya 3. Boleh, bebas, nggak apa-apa. Yang penting angkanya 3 sama 1. Gitu ya. Paham ya? Paham ya? Lanjut contoh yang kedua. Di sini kita punya X kuadrat dikurangi 5X sama dengan 0. Nah, ini gampang nih. Cuman ada dua suku. Berarti kita tinggal aja tulis di sini. Kita tulis di sini X. Kurungnya 1 ya. Kurungnya 1 aja. 0. X kuadrat. X kali berapa yang hasilnya X kuadrat? X. Ini tulis berapa tandanya? Min. X kali berapa yang hasilnya min 5X? 5. Jadi jawabannya X min 5. X kali X min 5 sama dengan 0. Lalu akarnya bagaimana? Kalau dia hanya X aja sendiri, jomblo, berarti X1-nya nilainya adalah 0. Jomblo 0 ya. Atau yang di dalam kurung sama kayak yang tadi jabarinnya. Berarti X min 5 sama dengan 0. Maka X2-nya berapa? Iya. X2-nya adalah plus 5. Oke. Dapat ya akar-akarnya ya. Berarti dapat X1-nya 0, X2-nya 5. Paham ya? Lanjut, contoh yang ketiga. Di sini ada soalnya X kuadrat min 9 sama dengan 0. Sama, kita cari akar-akarnya. Oke, kalau ada soal seperti ini, kita buat lagi 2 pasang tanda kurung dengan 0. Kita tulis lagi di sini X, dan di sini juga kita tulis X. Sekarang kita teliti 9. Angkanya adalah 9. Kira-kira apakah 9 itu bilangan kuadrat? Apakah 9 itu bisa kita cari akarnya berapa? Oke, akar 9 berapa anak-anak? Iya, 3. Dapat ya? Berarti di sini kita tulis 3, di sini pun kita tulis 3.
Tandanya bagaimana? Di sini kita tulis plus, di sini kita tulis min. Begitu ya cara mencari akar-akarnya kalau ketemu soal yang seperti contoh yang ketiga. Kita jabarkan seperti yang tadi. Berarti di sini X min 3 sama dengan 0. Maka X1-nya dapat berapa? Hah? Dapat 3. Atau X, sorry. Ini plus ya, dari sini ya. Berarti salah Ibu lihat. Salah lihat Ibu. Harusnya X plus 3 sama dengan 0. Berarti X1-nya berapa? Min ya, min 3. Maaf. Terus yang kedua X min 3, nah ini baru. Sama dengan 0. Maka X2-nya berapa? Berapa? Positif 3. Oke. Ketemu ya akar-akarnya ya. Jadi yang pertama X1 min 3 dan yang kedua X2-nya sama dengan 3. Oke, paham? Contoh soal terakhir. Yang keempat. Di sini ada soal 2x kuadrat tambah 5x tambah 3 sama dengan 0. Oke, kalau ketemu soal seperti ini, kita buat lagi. Maaf, sorry. Jelek ya. Kita buat lagi kurung sebanyak 2 pasang. 2 pasang kurung. Set. Sama dengan 0. Karena di depannya di sini nilainya adalah 2x kuadrat, maka masing-masing kurung kita tulis dengan 2x. 2x, di sini pun 2x. Karena di depannya adalah angka 2, maka kita kalikan dengan 1/2. Gitu ya. Kalau di sini angkanya 3, berarti di sini kalikan 1/3. Kalau di sini angkanya 5, sama, kalikan 1/5. Oke, paham ya? Kita cari lagi pasangan dari 2x ini. Sama kayak contoh 1. Kita harus cari 2 bilangan yang kalau dikali itu hasilnya adalah ini nih. Coba berapa nih? 2 kali 3 berapa? 6. Berarti cari 2 bilangan, kalau dikali hasilnya 6. Sementara kalau dia dijumlah, hasilnya berapa ini? 5. Oke, kira-kira berapakah bilangan tersebut? 2 bilangan kalau dikali jadi 6 ditambah jadi 5. Iya. Berapa? 3 sama 2. 3 kali 2, 6 kan? Kalau 3 tambah 2 berapa? Kok 5 sih? Maaf. Ini harusnya berapa tadi? Harusnya berapa? Berapa, Cing? Berapa sih? 2 ya? Nah, begitu. 3 tambah 2, 5 gitu loh. Nah, lalu 3 sama 2 ini kita pindahkan ke sini. Jadi di sini tambah 3. Di sini tambah 2. Oke. Kita analisis lagi. Dari 2 kurung ini, ya, ada kurung yang pertama atau yang kedua. Apaan sih itu? Atau yang kedua kira-kira? Yang pertama atau yang kedua? Yang angka-angkanya itu bisa kita bagi dengan 2. Angkanya harus semuanya ya, jangan salah satu ya. Coba, kalau yang pertama, ini ada 2 sama 3, bisa kita bagi dengan 2 nggak? Ini 3-nya nggak bisa ya, berarti bukan yang ini. Kalau yang kedua, 2 sama 2, bisa kita bagi dengan 2 nggak? Bisa ya? Nah, berarti kita gunakan tanda kurung yang kedua. Berarti yang nggak bisa dibagi, kita tulis ulang di sini. Jangan ada yang kurang ya. Berarti kita tulis lagi di sini. 2x tambah 3
Nah, baru sekarang yang ini kita kalikan atau kita bagi aja. 2X dibagi 2 jadinya apa? X kan? Kemudian 2 dibagi 2 berapa? 1. Di sini hasilnya adalah X plus 1. Sama dengan 0. Kita jalankan seperti yang tadi. Kita cari X1 dan X2-nya. Jadi di sini 2X tambah 3 sama dengan 0. Maka 2X-nya, oke, jadi berapa 2X-nya? Udah ya, min 3. Kalau begitu, X1-nya berapa? Min 3/2. Itu ya, 3/2. Atau kita punya satu lagi, X plus 1 sama dengan 0. Maka X1-nya berapa? X1. X2 maksudnya. Min 1. Oke. Selesai ya. Jadi kita sudah tahu akar-akarnya. Akarnya adalah min 3/2 atau min 1. Begitu cara menentukan akar-akar dengan menggunakan metode faktor. Sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.